Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di siang hari ini sebagaimana biasa dalam kajian zuhur, dan berjumpa lagi dengan saya dalam paket kajian Qasasun Minas Sunnah, kisah-kisah dari sunnah. Beberapa kisah yang akan kita lihat pada siang hari ini berhubungan dengan seputar aturan Islam yang berhubungan dengan penggunaan nama. Masalah nama kelihatannya masalah sepele. Orang bahkan ada yang berkata, apa arti sebuah nama? What is the name? Dalam agama kita, nama itu penting. Nama itu identitas. Nama itu doa, nama itu pengharapan. Dan di dalam Islam juga nama itu diatur, ada aturannya. Ada nama yang boleh, ada nama yang nggak boleh. Ada nama yang baik dan ada nama yang kurang baik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, di antara kebiasaan beliau merubah nama-nama para sahabat. Kalau ada nama yang dirasa kurang baik maknanya, oleh Nabi diganti, sahabatnya diganti, istrinya namanya diganti oleh Nabi SAW. Saya ulangi, nama itu penting ya, bukan asal siapa aja dah namanya dah. Anaknya baru lahir pak, siapa namanya, siapa aja dah, yang penting asal namanya. Penting ya, nama orang, nanti kalau bisnis nama toko, nama perusahaan, nama produk gitu ya, terutama nama orang nih, nama itu penting. Bahkan di kita, di Indonesia ada tradisi ngerubah nama, ada nggak? Ada ya. Ini anak sakit-sakitan mulu nih, ya kan, ganti namanya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita sharing ya. Mungkin yang hadir di sini ada yang pengen tahu arti namanya kali. Beberapa orang, atau ada yang punya pengalaman ganti nama kali, atau punya nama yang unik ya. Boleh diceritakan ntar kalau ada waktu ya, juga kalau ada yang dengerin bentar ya. Nah, kalau masih ada waktunya. Baiklah, alhamdulillah, kita lihat kisah yang pertama. Ini kisah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Kana ibnun li Abu Talhah yashtaki. Abu Talhah punya anak laki-laki lagi sakit. Sementara Abu Talhah harus pergi. Abu Talhah anaknya sakit, dia harus pergi keluar kota, tugas begitu lah. Pinjam sekarang bisnis segala macam lah. Abu Talhah pergi. Ketika Abu Talhah pergi, anaknya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin begitu ya. Beberapa waktu kemudian Abu Talhah pulang ke rumah. Berkata Abu Talhah kepada istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana kabar anak kita? Dia nggak tahu anaknya meninggal. Bagaimana kabar anak kita? Istrinya, istri yang sabar nih, penuh ketenangan, berkata, huwa askana mimma kana. Anak kita sekarang lebih askan, lebih sakinah, lebih tenang dibandingkan kemarin. Anak kita mas, udah lebih tenang, udah nggak sakit lagi, alias meninggal. Tapi dia nggak bilang, kan nggak ngagetin suaminya nih. Istri yang solehan, istri yang baik. Jadi istri jangan suka ngagetin suami bu ya. Baru banget pulang, mas anak kita jatuh mas, sabar, makan dulu, suaminya ngapain dulu nanti. Jangan ngagetin ya, apalagi suaminya dari keluar kota. Mungkin suaminya lagi di Bandung nih, telepon, mas gas habis mas. Gas habis udah di warung, mau telepon orang gitu ya. Ada istri yang gitu tuh, cuman gas habis doang kan telepon. Masa suaminya pulang beliin gas dari Bandung ke Jakarta ya. Ya aku cerita doang mas, ini aja di warung.
Kadang-kadang suaminya di Jogja, istri di Jakarta, Mas dari pulsa dong. Ya Allah jauh banget. Mesra. Ini begitu pulang suaminya, nah bagaimana kabar anak kita? Dia lebih tenang dibandingkan kemarin. Udah nggak sakit lagi anak kita. Suaminya belum paham nih. Akhirnya kemudian apa yang terjadi kemudian oleh istrinya? Faqarabat ilaihi al-asya, disediakan makan malam. Baru capek kan, pulang dari luar kota makan malam. Fata'asya, dia makan malam. Al-asya makan malam. Salat malam namanya isya ya. Kalau asya makan malam, kalau isya salat malam. Hal bentrok antara asya dengan isya mana didahulukan? Asya makan malam. Makan dulu baru sholat. Kata kita, daripada makan mikirin sholat, daripada sholat mikirin makan, mendingan sholat mikirin makan. Itu kata kita aja tuh. Kemudian thumma asaba minha, selesai makan kenyang, Abu Thalha berhubungan sama istrinya. Suami baru berhubungan sama istrinya. Falamma faragha, udah selesai berhubungan, udah kenyang makan berhubungan, baru istrinya berkata, waharus sobiyah, suamiku sebenarnya anak kita telah meninggal dunia. Mau ngapain ya suaminya? Makan udah. Ngapain lagi dah? Ya kalaupun lemes ya udah dah, mau diapain lagi? Mendingan daripada baru datang langsung dibilangin, betul nggak? Baru nyampe, kan? Baru nyampe, Mars. Kompor meledak Mas, ya, enak banget ya. Entah dong ceritanya, aku duduk dulu, makan dulu, ngapain dulu begitu, pijit-pijit dulu, baru cerita ya. Pokoknya jangan ngagetin lah. Singkat ceritanya, begitu kata istri anak kita meninggal, falam asbah, pagi harinya Abu Thalha mendatangi Nabi SAW. Fa akhbaru, diceritakan di Rasulullah, semalam aku pergi keluar kota, anakku sakit, kemudian aku pulang, anakku meninggal dunia. Nabi nggak komentar. Nabi cuma bertanya, a'arrastumul laila, semalam kamu jadi ya. Kalau dalam bahasa Arab, aris pengantin laki-laki, arusah pengantin perempuan. Arusah ya. Aris artinya pengantin. Ada apa aris? Bapak pengantin artinya. Pak aris. Kan walimatul urs ya. Pesta walimatul urs, pesta perkawinan. Pengantin laki namanya aris, kemudian arusah. Nabi tanya, arus mulailah, semalam gimana jadi pengantin nggak? Nabi sama sahabat akrab banget ya. Nanya begitu tuh, kalau kita kan Rasulullah ada aja sih gitu ya. Ini Nabi luar biasa. Arus artinya anak kau meninggal, udah dah yang lalu biar. Nabi tanya, semalam bagaimana? Semalam kata Abu Thalha, na'am ya Rasulullah. Coba kalau kita kantor, Pak gimana semalam Pak? Lu ada aja sunnah Pak, Nabi nanya begitu sama sahabat ya. Arus tumulailah, semalam jadi pengantin nggak? Bang gak usah detail-detail. Maksudnya Nabi, kata Abu Thalha, na'am ya Rasulullah, ya. Nabi berdoa, Allahumma barik lahum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua nih. Semoga kalian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ini mana hubungan dengan nama nih, masalah nama nih. Berapa waktu kemudian istrinya hamil kan? Begitu melahirkan, lahir anak laki-laki. Singkat cerita, dari hubungan malam itu dia hamil dan lahir anak laki-laki. Begitu lahir, Abu Thalha berkata kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Kata Abu Thalha, ya Anas, ihmilhu hatta ta'ti bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, gendong nih bayi, temuin Nabi. Begitu Anas digendong sama Anas, temuin Nabi. Wa ma'ahu tamaratin, Anas membawa beberapa butir kurma. Begitu berhadapan dengan Nabi, Nabi ambil bayinya dan Nabi tanya, ada apaan Anas? Selain gendong bayi kamu bawa apaan? Kata Anas, tamarotin, beberapa butir kurma. Apa yang Nabi lakukan? Lalu Nabi mengambil kurma tersebut yang dibawa. Bayinya digendong, Nabi ngambil kurma, famadoghoha, dikunyah oleh Nabi, dihalusin kurmanya. Udah halus, diambil dari mulut beliau, faja'ala fi fis-sabiyyi, dimasukkan ke mulut bayi, disuapin dari kurma yang Nabi makan tadi itu. Disuapin, wa thumma hannakahu, ditahnik oleh Nabi, wa sammahu Abdullah, ini bayi dikasih nama Abdullah. Rawahu Muslim. Kisah ini, kisah yang saya ceritakan di awal tadi, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, bab sunnahnya mentahnik bayi saat baru lahir. Istihbab at-tahnik ba'dal wiladah. Jadi tahnik adalah, tahnik sama dengan waktu bayi lahir, ambil kurma
dikunyah, bukan korma jempol dimasukin bukan, dia domelin sama suster. Pak yang bener aja Pak, sunnah nih dokter suster. Sunnah apaan? Dokter saya juga ngaji Pak. Diambil kormanya dikunyah. Sekarang ada sari kurban ya? Berapa dah? Jangan lupa ya, 10%. Mungkin buat yang lagi hamil nih di rumah istrinya ya, ya boleh juga sih beliin korma, kan repot zaman sekarang. Sari kurma enak, tinggal dibuka ya, maaf ya. Bekerja sama dengan saya ya. Jadi ambil kurma, dikunyah, udah halus, diapain? Dimasukkan ke mulut, namanya tahnik. Hikmahnya namanya tafaulan, optimis. Dalam Islam, kalau orang lain bilangnya hoki, ini optimis, agar nih bayi hidupnya manis. Yang pertama dirasakan manis, bukan dilap di bibir, bukan. Ya, mereka ada yang di bibir ya, bukan di bibir ya, Pak. Disuapin. Kalau nggak ada kurma, boleh pakai madu. Kalau nggak ada madu, pakai gula Jawa ya. Sekarang kurma gampang dah. Ya. Ada yang nanya kemarin, Ustaz, boleh nggak tahnik pakai lontong? Lontong gak ada sundahnya. Iya dia nanya, Ustaz, boleh nggak pakai lontong? Ada aja ente. Lontong itu oncom lagi. Itu Indonesia banget tuh. Ini gue banget tuh ya. Jadi tahnik, namanya tahnik. Mungkin mohon maaf, mungkin kemarin lupa ya, anak pertama, anak kedua besok nih ya, di tahnik namanya. Sunnahnya ini boleh ketika dia lahir atau hari ke-7 ntar setelah dia akekah ya. Akekah hari ke-7 kan ngundang orang tuh, gendong bayi sekalian dicukur, kasih nama dan ditahnik. Jadi dalam Sahih Muslim sunnahnya mentahnik bayi saat baru lahir, dan wahamluhu ila solihin yuhannikuhu, dan membawanya kepada orang soleh untuk mentahniknya. Dalam cerita tadi Abu Thalhah menyuruh Anas, anak digendong, nemuin siapa tuh? Nemuin Nabi SAW. Maka anak kita berdua ditahnik oleh orang yang soleh, boleh oleh ayahnya, oleh kakeknya, atau saya bilang tadi tuh hari ke-7 pas akekahan, atau hari 7, 14, 2 dan seterusnya. Ketika akekah kan potong rambut ya, sekalian siapin korma di piring kan, cukur rambut, ditahnik. Mungkin oleh ada ustadz yang hadir, ada Pak Kiai. Pak Kiai tolong tahnik anak saya nih. Kata Pak Kiai, tahnik apa ya? Kiai palsu tuh ya. Tahnik apaan ya? Wah, di ustadz ngaji di mana ustadz? Ada ustadz begitu tuh? Saya nggak pernah belajar tahnik tuh. Mungkin ada ya, memang belum paham. Ya kalau ada yang akan melahirkan, di tas baby itu selain ada popok segala macam, bedak, apalagi tuh minyak angin ya, masukin korma, siapin di kurma. Mungkin pas dalam Islam namanya tafaulan, optimis, agar nih bayi hidupnya manis. Baru lahir diazanin telinga kanan, qomat telinga kiri. Apa hikmahnya? Itu nih pengharapan yang didengar yang baik-baik. Akikah sunnahnya, tak lama tahu aja tuh. Akikah sunnahnya kan kalau potong kambing akikah tulangnya yang dihancurin ya. Kan gitu ya. Kalau kurban, potong kurban kan daging kurban dipotong-potong, sunnahnya dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau akikah sunnah dibagikan dalam keadaan udah dimasak. Nanti ketika motong kambing akikah, tulangnya jangan dihancurkan, dipotong di tiap persendian. Baiknya begitu tuh. Apa hikmahnya tuh? Sama, tafaulan, optimis agar nih bayi badannya sehat. Termasuk kasih